Kebangkitan Sang Dewa Naga. Bab 2, Bagian 2. Autor, Ibn. Neil masa kini sangat berbeda dengan masa lalu, tanpa keceriaan dan kehidupan yang semarak seperti masa lalu, juga tanpa kelembutan dan antusiasmenya seperti api. Saat ini, tatapan matanya hanyalah ekspresi dingin dan tatapan menghina, serta sikap arogan. Kamu juga memanggilku, Neil? Ziran, aku katakan padamu, mulai sekarang aku bukan lagi tunanganmu, dan pertunangan kita akan berakhir. Kata-kata dingin keluar dari bibirnya. Neil sepertinya sedang berbicara dengan orang asing, ekspresinya sangat dingin. Itu adalah pukulan lain. Bagi Ziran, pukulan ini bahkan lebih hebat dari pukulan sebelumnya. Hahaha, Ziran terkekeh sebelum kembali berkata. Benarkah? Ziran menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedih, rasa kecewa berkecamuk dalam hatinya. Hah? Sampah ya sampah, kau masih bisa tertawa? Jay mencibir. Milo mendesah dalam diam, sedikit rasa tak tertahankan terlintas di hatinya. Apa yang dapat kulakukan jika aku tidak sanggup menanggungnya? Benua Seernia menganjurkan kekerasan dan tidak bisa menjadi pejuang. Benua ini ditakdirkan untuk menjadi orang awam. Sejak saat itu, Ziran dan Neil tidak lagi berada di dunia yang sama, nasib mereka telah hancur total. Neil. Apakah kamu? Ziran menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedih, lalu dia membuka mulutnya namun langsung dipotong oleh Neil. Wajah Neil menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tatapan tajam muncul di matanya. Dahulu dia merasa bangga dengan sikap manja dan memanjakan Ziran, tetapi sekarang semakin Ziran menunjukkan rasa rindu padanya, semakin dia merasa tidak nyaman, bahkan mual. Ziran, aku peringatkan padamu, sebaiknya kau lupakan saja aku. Kita tidak boleh bersinggungan lagi di masa depan, dan menikah denganmu seperti pembodohan, itu adalah aib terbesar dalam hidupku. Bibir Neil sedikit terbuka, dan dia mengeluarkan suara dingin. Aib terbesar? Neil, benarkan apa yang kau ucapkan itu? Ziran menatap kosong ke arah gadis di hadapannya, dia benar-benar terkejut saat mendengar kata-kata itu. Wanita yang tadinya patuh padanya bagaikan burung, berubah menjadi harimau yang sangat dingin dan kejam. Angin dingin bertiup di hati Ziran, dan kenyataan yang kejam dengan cepat mendinginkan hatinya yang berapi-api, menjadi sedingin es. Ziran yang hanya membuang-buang waktunya selama ini, dan Neil memang tidak berada di dunia yang sama. Yang satu adalah burung elang yang akan melebarkan sayapnya, dan yang satu lagi adalah seekor anjing yang jatuh ke dalam parit. Tidak mungkin keduanya bisa bersatu dalam hidup mereka. Neil menatap Ziran dengan jijik, dan menjepit surat nikah yang menguning itu dengan jarinya. Lalu, dia berkata dengan dingin. Ini adalah kontrak pernikahan sebelumnya. Aku merasa malu untuk memikirkannya. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki kontrak pernikahan denganmu yang seperti sampah ini? Surat pernikahan ini mengingatkan Ziran pada ayahnya Leif Endeavour. Leif adalah kepala keluarga Endeavour saat itu, dan Ziran juga seorang jenius muda yang terkenal. Betapa serasinya ayah dan anak itu saat itu. Namun sejak Leif meninggal, segalanya berubah. Sebelum dia sempat selesai memikirkannya, suara dingin Neil terdengar lagi. Sekarang kuharap kau merobek kontrak pernikahan ini dengan tanganmu sendiri. Ini adalah jejak terakhir martabat yang kutinggalkan padamu. Neil menjabat tangan kecilnya, dan buku nikah yang menguning itu terbang keluar seperti daun kering. Ziran menerima surat nikah itu dengan raut wajah yang datar, dan dia berkata dengan dingin. Neil, aku tahu pikiranmu, aku juga bisa menghancurkan surat nikah ini, tapi apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Menyesal? Mendengar itu, Neil terdiam sesaat. Dia seakan-akan teringat sesuatu, tatapan matanya tiba-tiba berubah menjadi sayup. Ziran, mungkin ini memang kesalahanku, tapi, pikirannya berkecamuk mengingat bertahun-tahun mereka telah bersama. Segala pengorbanan dan perjuangan Ziran, dia selalu berada di sisinya. Namun, matanya kembali memancarkan kilatan dingin dan kembali mendengus. Ziran, aku bersambung.